saning ngajegang Bali maurip seni lan budaya. Buleleng adalah salah satu kabupaten yang berada di kawasan Bali Utara. Buleleng terkenal sejak dahulu karena banyak memiliki warisan seni yang khas dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Bali. Salah satu warisan budaya dari Buleleng ini adalah tenun songket dan endek. Tenun merupakan salah satu sarana seni yang patut dilestarikan. Kain tenun kerap menjadi pakaian yang digunakan untuk melakukan upacara adat Bali. Tenun sendiri merupakan sebuah karya seni yang dibuat melalui kegiatan menenun kain dari helaian benang pakan dan benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Buleleng merupakan salah satu daerah terkenal dengan tenun songket dan endeknya. Songket umumnya menggunakan benang emas atau perak. Motif kain songket hanya terlihat pada salah satu sisi kain, sedangkan motif kain endek terlihat pada kedua sisi kain. Endek ataupun songket di Buleleng berkembang pesat pada zaman kerajaan Ki Barak Panji Sakti. Dari perkembangan itu, di mana endek ataupun songket di Buleleng banyak sekali dipengaruhi oleh para pendatang, baik itu dari Belanda pada zaman kolonial dan dari pengaruh Cina, sehingga endek ataupun songket di Buleleng mempunyai motif dan desain yang dinamis dan menjadi satu akulturasi yang sangat modern. Kerajinan ini terus berkembang di kehidupan masyarakat pada masa itu sampai sekarang. Kerajinan tenun endek ataupun songket ini banyak dikerjakan oleh para pengrajin-pengrajin rumahan. Selain untuk melestarikan kain tradisional, pekerjaan ini juga merupakan mata pencaharian bagi para pengrajin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu pengrajin dan pelestari kain endek ataupun songket ini adalah Bapak Ketut Rajin. Beliau memulai usaha ini bersama istrinya, yaitu Ibu Made Endang Erawati SE. Sampai saat ini, usaha produksi endek ataupun songket yang digeluti oleh keluarga Bapak Ketut Rajin ini semakin maju dan pesat. Hal ini tak lepas dari keinginan untuk terus menjaga tradisi dan warisan kerajinan tenun endek ataupun songket. Jadi pada mulanya, jadi pertenunan Atadharma ini itu dimulai dari sebuah usaha home industry, di mana para pengrajin itu menenun di rumah-rumah penduduk. Kemudian sejak tahun 2002, saya bersama istri berusaha untuk membina dan memberikan pelatihan dan pengembangan di bidang tenun di masyarakat luas. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan tenun kepada masyarakat didasari oleh keinginan luhur saya dan istri untuk melestarikan budaya menenun agar budaya ini tidak cepat punah. Nah, atas dasar itulah kita mendirikan sebuah pusat dan pelatihan tenun yang ada di Sinabut ini, yang bertujuan untuk dapat menampung tenaga-tenaga pengangguran maupun generasi-generasi muda yang putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga. Kita latih untuk diajari menenun sampai mendapatkan suatu keterampilan yang khusus untuk menjaga eksistensi daripada pertenunan Atadharma ini. Kita selalu melakukan suatu upaya-upaya untuk meningkatkan diversifikasi produk maupun desain-desain baru yang kita ciptakan agar kebutuhan masyarakat di bidang mode ataupun desain-desain itu
bisa diikuti secara dinamis. Seiring dengan perkembangan waktu dan atas bantuan pemerintah daerah setempat, Bapak Ketut Rajin berhasil membangun pertenunan Arta Dharma yang beralamat produksi di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pada perkembangannya, usaha ini semakin meluas dari sebuah industri kecil sampai kini menjadi rumah industri yang terbilang besar untuk penghasil kain endek dan songket. Pertenunan Arta Dharma juga menghasilkan beraneka rancangan busana dan pernak-pernik kerajinan tangan berbahan kain tradisional yang dipajang di toko-toko penjualan kain tenun songket di Singaraja dan Denpasar. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam pembuatan kain songket. Tahapan-tahapan pengerjaan. Proses pembuatan kain endek, pembuatannya dimulai dari benang putih yang kemudian dikelos. Proses pembuatan endek ada dua macam, yaitu pembuatan pakan dan lusi. Proses pembuatan pakan, proses ini lebih rumit dari pembuatan lusi. Pertama-tama benang putih yang sudah dikelos dihitung sesuai dengan helai-helai benang yang dibuat, sesuai dengan hitungan-hitungan yang telah ditentukan untuk membuat suatu desain. Kemudian benang tersebut dimasukkan ke penamplik dengan cara diikat-ikat sesuai dengan desainnya. Setelah diikat, bahan pakan kemudian dicelup di bagian pewarnaan. Setelah melalui proses celup sesuai dengan warna yang diinginkan, ikatan-ikatan tersebut dibuka sehingga benang-benang tersebut akan terlihat mengikuti desain yang diinginkan. Setelah ikatan-ikatan benang tersebut dibuka, saatnya memulai proses catri dan kemudian dijemur. Setelah bahan yang dijemur itu kering, maka bahan-bahan tersebut siap diginsirin dengan menggunakan alat yang bernama jantra. Proses ini sering disebut ngeliying. Pakan yang sudah jadi tersebut diliying dengan cara memindahkan benang ke palet. Cara ini tujuannya untuk mempermudah penenun untuk melanjutkan pekerjaan menenunnya. Selanjutnya, pembuatan lusi. Cara ini menggunakan benang putih polos ataupun benang yang berwarna. Proses ini juga melalui proses kelos. Setelah benang dikelos, kemudian benang dihitung per helainya untuk nantinya digunakan untuk pembuatan lusi. Lusi yang sudah jadi itu akan menjadi satu boom dan siap dipasang untuk ditenun. Proses pembuatan songket. Proses pembuatan songket diawali dengan proses pewarnaan. Warna-warna yang digunakan kebanyakan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, mulai dari akar, batang, kulit akar, bunga, buah, dan juga termasuk getahnya. Sebelum proses pewarnaan dengan zat warna alami, harus didahului dengan proses pencucian benang sutra yang akan dipakai. Proses berikutnya dilanjutkan dengan proses pewarnaan benang sutra alam dengan menggunakan ekstraksi dari bahan-bahan alami. Tuangkan ekstrak warna alami ke dalam bahan celup. Setelah tiris, kembali bahan tersebut dimasukkan ke dalam bak dan diputar-putar selama 15 menit dan kemudian diangkat. Ulangi langkah tersebut 3-5 kali celupan agar penyerapan warnanya optimal. Proses pembuatan desain. Dalam proses ini kita membutuhkan 8 tahap pembuatan, yaitu pembuatan desain songket secara manual dengan memakai tangan, kemudian dilanjutkan dengan menenun desain yang sudah dirancang kurang lebih 30 hari secara manual. Setelah songket selesai ditenun, dikolaborasikan lagi dengan desain baru agar songket terlihat menawan dan elegan. Untuk meningkatkan kualitas dari produk yang kita hasilkan, itu tidak terlepas dari bagaimana kita mempertahankan kualitas bahan baku. Jadi untuk mendapatkan bahan baku yang bagus, kita harus selalu menjaga persediaan yang ada harus lebih cukup. Kemudian bagaimana kita mendapatkan pewarna yang bagus juga untuk barang yang akan kita hasilkan. Di samping itu, kita harus selalu menjaga situasi di lingkungan dari kerja.
untuk karyawan itu biar dia merasa nyaman bekerja. Kalau dalam bidang desain, jadi setiap perjuangan ya pasti ada tantangan. Jadi untuk menghadapi tantangan itu kita harus selalu mengadakan inovasi. Dari segi desain memang sangat beragam. Kita biasanya menggunakan desain-desain yang sudah ada, dikolaborasikan dengan desain yang kita ciptakan sendiri, dan juga ada desain yang kita ciptakan yang murni dari hasil ciptaan kita sekarang. Kita juga perlu mengkolaborasikan dari warisan leluhur dengan yang ada sekarang agar kita mendapatkan desain-desain yang unik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang, di mana masyarakat itu sekarang kan dia membutuhkan pakaian misalnya itu yang biar sesuai dengan gaya hidup mereka, dengan umur. Jadi untuk anak-anak muda itu biasanya kita ciptakan desain yang cocok untuk mereka. Jadi dalam hal ini memang banyak tantangan yang kita hadapi, terutama dari pesaing. Kadang-kadang kita membuat desain belum ini sudah banyak yang ditiru oleh orang lain. Jadi untuk itu kita harus selalu kreatif. Produk-produk yang diproduksi dari Pertenunan Artadharma merupakan cenderamata khas Singaraja, yaitu kain endek dan kain songket. Selain itu juga Pertenunan Artadharma memiliki beragam produk-produk lainnya yang berupa aksesoris-aksesoris seperti sandal dan tas yang berbahan dasar kain endek ataupun songket. Pertenunan Artadharma merupakan pusat pelatihan tenun satu-satunya yang ada di Singaraja. Hal ini terbukti dengan cara dan pelayanan yang diberikan oleh para staf dan karyawan-karyawan mereka yang sangat bersahabat. Informasi apapun yang diperlukan oleh para tamu akan segera didapatkan. Tamu-tamu yang berkunjung juga dapat melihat secara langsung proses dan pembuatan kain songket itu sendiri. Dari mulai peralatan yang mereka gunakan sampai cara mereka menenun kain. Untuk lebih sering memperkenalkan kain endek dan songket, Pertenunan Artadharma sering mengikuti pameran-pameran dalam skup lokal maupun nasional. Pertenunan Artadharma by Kade Artadana, aksesoris by Dewi Fortuna Silver. That's the way it goes. Maybe I should just give up or just stop trying. But life is so uncertain. I've got to keep on searching. I've got to go. Ketua Deklarasi dan pengurus Deklarasi Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk tetap mempertahankan eksistensi dari produk lokal endek Buleleng dan songket Buleleng.
Iya. Jadi Pertenunan Arta Dharma merupakan salah satu produsen endek di Kabupaten Buleleng. Desainernya adalah dia Mode. Dan Saka Bros event organizer selaku pemerakarsa acara Bagus Saka dan Haga Rif. Iya, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Bupati Buleleng berkenan untuk tampil ke depan didampingi Bapak Wakil Bupati Buleleng, selanjutnya Bapak Sekda Buleleng untuk bersama-sama ucapan terima kasih kepada para sponsor. Kami mohon dengan hormat Bapak Bupati Buleleng, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda untuk menyerahkan kembali kenang-kenangan berupa patung singa Ambarara sebagai wujud terima kasih dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya mohon untuk berfoto bersama all models. Iya, Pak mohon dengan Ibu. Iya, untuk ses pertama. Kebaya modern perpaduan endek dan songket tradisional khas Buleleng, kita applause untuk terakhir kali. Silakan. Iya.
kasih, you and me belong as one. Remember Tatwam Asi, foundation to harmony. Swadharma manusia patut ngemargi yang dalam, ngemanuten agama sane utama, mulai kerahajanan ing sekala lani skala. Dasar mana suci, dumugi sweca yang widi, dumugi sweca. Arta Dharma, Chic and Simple.
Arta Dharma. Saat ini, kain endek dan songket terus dilestarikan, walaupun zaman semakin maju dan peradaban dunia semakin modern. Kain songket dan endek tetap memiliki ruang di hati masyarakat. Kain endek dan songket bukan hanya sekedar kain, melainkan telah menjadi satu bentuk seni yang diangkat dari hal tercipta rasa dan karsa pengrajinnya. Kain endek dan songket juga mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat umumnya. Nilai-nilai itu diantaranya kesakralan, keindahan, ketekunan, ketelitian, dan kesabaran.